Halo teman-teman, hari ini saya mau jalan-jalan, makan-makan, ngopi-ngopi. Tapi sebelum kita jalan-jalan, saya mau sembahyang dulu karena di Bali itu hari ini tuh namanya Kajang Kleon. Jadi kita harus sembahyang dulu, terus kita lanjut jalan-jalan. Yuk, sampai di tempat tujuan. Ya, jadi kita mau sembahyang dulu. Sebelum sembahyang mungkin mau ngambil bunga dulu. Bunganya metik ya. Jadi kalau kita sembahyang itu kalau di Bali pakai bunga. Nah, kebetulan di rumah itu pohonnya banyak, jadi metik bunga langsung. Jadi bunganya lebih fresh. Nah, jadi kita pertama itu sembahyangnya di sini nih. Di sini. Mana ya? Nggak kelihatan dia. Tempatnya ini. Sembahyangnya di sini, terus ngambil bunga dulu. Nah, Kajang Kleon itu merupakan hari suci bagi orang Bali. Jadi beberapa hari spesial di Bali itu salah satunya Kajang Kleon. Kajang Kleon itu sebenarnya persembahan kepada Tuhan ya. Jadi dengan hari yang spesial kita melakukan persembahan, jadi itu dikeramatkan. Nah, dari hari-hari yang ada di Bali itu ada hitungannya, ada yang hari besar. Jadi orang Bali itu ada yang melihat dari segi positif dan negatifnya. Jadi Kajang Kleon itu dari segi positif kita melakukan persembahan kepada Tuhan, dan dari segi negatifnya, jadi Kajang Kleon itu merupakan hari yang baik untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang negatif seperti leak. Leak itu seperti apa ya saya bilang di Bali itu ya, seperti energi negatif. Jadi orang yang mempelajari ilmu itu, dia itu mengasahnya di hari ini. Nah, bagi kita yang hidupnya normal gitu, kita melakukan persembahyangan untuk dilindungi sama Tuhannya kita, supaya dijauhi dengan energi-energi yang negatif yang saya bilang tadi itu. Jadi sedikit complicated kalau di Bali itu, tetapi ya itulah Bali yang bikin kita dikenal sama orang-orang di luar sana. Yuk, thank you dulu. Jadi sebelum kita lanjut jalan-jalan, makan dulu. Dan ini makanannya. Nah, ini makanan saya. Jadi makanan saya itu karbohidratnya sedikit, full dengan protein, dan sayurannya banyak. Jadi makanan sehat untuk kali ini. Yang ini dada ayam, di grill aja, terus tempe, telur, sayur, dan kentang. Ini depan Bali Zoo. Jadi karena musim corona, Bali Zoo-nya juga sepi sekali. Sebelum kita lanjut jalan-jalan, jadi sekarang ada panggilan ke tempat saya kerja dulu. Ada customer nanya-nanya sesuatu, kita harus segera jawabnya.
Jadi ini di Bali namanya Desa Celuk. Jadi Desa Celuk itu ada di Kabupaten Gianyar. Desa Celuk itu salah satu desa pengrajin seni kerajinan emas dan perak. Jadi kalian teman-teman kalau berlibur ke Bali bisa datang ke tempat ini. Ini juga salah satu destinasi wisata yang ada di Bali. Bisa datang ke tempat ini, bisa melihat secara langsung bagaimana proses pengerjaan perhiasan dari perak dan emas. Jadi di tempat kita ini semua kerajinan emas dan perak itu dibuat dengan tangan atau handmade. Jadi tidak ada mesin. Kenapa tidak ada mesin? Karena jauh lebih bagus hasil karyanya, seninya lebih dapat kalau semua itu secara handmade. Jadi seperti itu. Kalau dibilang mesin, ada sih mesin, cuma kurang bagus ya, artinya seperti barang jiplaan gitu, jadi nilai seninya kurang gitu. Jadi kalau handmade bisa dibilang nanti jewelry atau perhiasan atau mungkin barang koleksi kalian yang terbuat dari perak dan emas itu limited edition, punya kalian sendiri aja, jadi tidak ada yang nyamain seperti itu. Hampir semua, hampir 100% di desa ini tuh pengrajin emas dan perak. Jadi orang-orangnya cuma kerja di rumah aja, bekerja di meja peraknya mereka. Jadi seperti ini. Jadi sekarang karena musim corona tamunya sepi. Dulu kalau musim biasa tanpa ada corona itu ramai, jam segini tuh bule-bule itu banyak sekali ada di seputaran Celuk ini. Jadi perjalanan dari rumah tempat saya tinggal sampai di tempat kerja itu kurang lebih 2-3 menit ya. Nah, sebentar lagi kita sampai di tempatnya. Dan ini lokasinya. Ya, yang ini. Jadi namanya Artika Gold and Silver. Jadi Artika ini di desa saya, Artika ini salah satu arsitektur bangunannya yang paling unik, jadi paling lain daripada yang lain satu ini, karena dulunya tempat ini adalah rumahnya raja, jadi sudah dijual dan dijadikan galeri silver. Uniknya tempat ini itu ciri khas Bali nya kental sekali. Tuh bisa dilihat ukir-ukiran Bali kuno yang autentik Bali itu dapat banget di sini. Jadi biasanya kalau turis-turis itu suka foto-foto di sini. Ya lumayan instagramable tempatnya. Jadi kalau foto di sini ketahuan kita lagi ada di Bali, seperti itu. Nah ini pintu Bali dan patung-patungnya. Jadi tempat ini menjual
dan memperagakan proses pengrajinan emas dan perak. Jadi kalau kalian juga pengen membuat perhiasan kalian sendiri, di sini tuh juga ada silver class ya. Jadi kelas yang khusus mengajarkan kalian bagaimana pembuatan perhiasan perak dengan tangan kalian sendiri seperti itu. Ayo kita lihat di dalam. Tuh lihat, jadi kayak gini. Semua full dengan perhiasan emas dan perak. Jadi biasanya kalau normal di sini ramai, tamunya ramai. Dan kalau nyampe sini tuh biasanya tamu diajak ke workshopnya dulu, terus diterangin bagaimana proses pengerjaannya dari bahan baku sampai jadi seperti itu. Ya mungkin nanti sekali saya bikin video tentang khusus tentang tempat ini. Jadi karena sekarang masih musim corona begini, jadi agak sepi. Nah ini patungnya, patung dari Saraswati yang dikombinasi dengan perak. Di sini juga ada koleksi kerisnya. Jadi keris-keris kuno yang benar-benar kuno juga ada, dan keris kuno yang dikombinasiin dengan kerajinan perak, ukiran perak itu juga ada seperti itu. Ya, jadi karena tadi urusan di tempat kerja udah selesai, sekarang kita lanjut jalan-jalan lagi. Sekarang kayaknya kita mau ngopi dulu. Itu tempatnya di dekat-dekat Ubud sih ya, namanya Rooster. Kita mau ngopi santai dulu di sana. Ayo kita lanjut ke sana. Bawa. Ya, kita udah sampai di tempat ngopi-ngopi. Dan di tempatnya ini di dekat-dekat Ubud, namanya Rooster. Kayak kita lihat di dalamnya kayak gimana. Saya juga pertama kali di tempat ini. Tuh, jadi view-nya sawah seperti ini. Lumayan bagus tempatnya. Ternyata banyak ada bule juga di sini ya. Yang sana ya enggak? Jadi tempatnya itu seperti ini. Ya, asli alam masih. Bagus tempatnya. Bapak ya sini nggak bisa ya? Tangganya banyak. Jadi kita mau lihat kuenya dulu. Ya tempatnya beda. Kue itu tempatnya di sini. Bola. Yang ini apa sih? Ini apa itu? Kuenya nggak begitu banyak ya. Kayak ngopi. Lumayan. Oh ya, Boleh. yang mana yang paling ini? Oh ya, di atas tuh juga ada tempat di atas tuh.
tempat ini lumayan baru ya, dan pengunjungnya juga banyak, bule-bulenya banyak karena tempatnya lumayan asik sih, kebunnya bagus, terus view-nya juga bagus. Kita kesini lagi. Wah, jadi kalau di sini sore-sore kita bisa lihat sunset juga ya. Tuh, lihat. Ya, dan ini makanan pertamanya udah mulai datang. Namanya apa nih ya? Nggak tahu namanya. Namanya nggak tahu. Isi krim. Mas, ini apa namanya? Yang itu milk coklat cream. Oh, milk coklat cream. Jadi krimnya banyak, lumayan bikin gendut ini. Kita coba. Creamy banget. Krim banget. Oh, ini kacangnya udah di sini. Oh, ini kacangnya di bawah. Oh, ada kacangnya juga. Kopi, waktunya kita ngopi. Gimana ya? Enak banget kopinya. Jadi kita tuh lumayan sering ngopi ya. Jadi kopi itu apa? Kalau buat saya kopi itu selain dia menghangatkan dan kafeinnya tinggi, jadi kita tuh dibuat lebih, jadi dibikin kita tuh lebih semangat. Jadi kalau kita dapat kafein, semangat kita tuh meningkat. Apalagi kalau orang suka olahraga ya, kalau orang suka olahraga, jadi sebelum olahraga itu kita ngopi, dapat yang hangat-hangat, itu membantu warming up kita, dan tentu saja kita dibuat jadi lebih semangat karena kafeinnya seperti itu. Recommended. Jadi kalau kalian ke Bali, roaster ini lumayan, roaster Ubud, jadi lumayan cocok untuk yang kalian kunjungi. Dari Kuta ke sini ngopi dulu baru ke Ubud. Oh iya, dari Kuta ke sini dulu. Kalau menuju ke Ubud tuh boleh mampir sini dulu karena one way. Manis, nggak suka. Jadi hari ini tanggal 28 Juli. Tanggal 28 Juli masih masa pandemi, tapi berangsur membaik katanya. Semoga aja segera pariwisata di Bali dibuka lagi kayak dulu. Jadi kita enak jalan-jalannya kemana-mana dan bisa bekerja seperti dulu lagi. Seperti itu. Iya, setelah pesen ya. Setelah pesen ya. Kacang-kacangnya enak. Kacang. Bagus ya porsinya itu. Dari kulit domba apa kambing itu.
Ya, tadi kita udah selesai ngopi-ngopi dan lihat bagaimana view di sana. Terus jadi kenapa kita sukanya jalan-jalan ngopi-ngopi? Itu kalau menurut saya ya, ngopi-ngopi dan jalan-jalan ke tempat seperti itu saya pakai untuk studi banding ya. Jadi kita tahu pengalaman bagaimana cara mereka menyajikan, bagaimana cara mereka menata, ya seperti itu kurang lebih. Jadi kalau orang yang suka memulai untuk membuat usaha, jadi bisa untuk menjadi pertimbangan, oh ini yang terbaik, seperti itu kurang lebih gitu. Oke, kita udah pulang dari Rooster. Nanti sampai rumah kita lanjut lagi. Saya mau olahraga habis ini, mau main badminton. Jadi perjalanannya dari tempat ngopi sampai rumah itu kurang lebih 10 menit ya. Jadi Ubud dari tempat saya itu nggak begitu jauh. Jadi karena jalanan sepi, 10 menit sampai seperti itu. Dan jalanan juga masih sepi karena corona. Jadi orang-orang malas keluar, nggak ada kerjaan. Ya, kali ini kita udah sampai di lapangan olahraga, lapangan badminton. Terus sekarang masih anak-anak klub masih ada yang latihan, jadi kita dapat mainnya habis anak-anak latihan ini. Ya, oke teman-teman, tadi kita udah jalan-jalan sambil cerita-cerita dari mulai sembahyang sampai tempat kerja, kita ngopi-ngopi dan sampai ke tempat olahraga saya. So, jadi besok mungkin saya akan buat spesial
video di tempat saya kerja, atau video di tempat saya berolahraga, atau mungkin tempat gym. Oke, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Ciao.